Aku pernah tinggal di panti asuhan. Oke, saatnya untuk one-on-one ini yang sangat ditunggu-tunggu dan sebenarnya udah cukup lama ya. Beberapa kali udah ngajak dan akhirnya hari ini kita ketemu sama Derek. Kabar Derek? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Jadi Derek umur 16 nih. Mau 17 ya? Baru 17. April kemarin baru 17. Jadi jangan tanya ini akan menang siapa ya sebenarnya karena tingginya aja beda, tapi enggak banyak banget lah yang semua ngajakin Kak Ogi untuk ayo dong ajak Derek dan kita nanti bakal ngobrol-ngobrol juga. Terima kasih buat Mama yang udah ngizinin karena juga kalau kontak Derek juga izin dulu sama Mama dan udah nyampe sini. Derek kita main sampai 5 ya. Terus gini, Kak Ogi kenapa hari ini menggunakan jersey nah ini All Star Ali Budimansyah. Ini kemarin Kak Ogi beli waktu jadi Budi bikin barengan sama kita bikin basket Indonesia lawan COVID-19. Dia bikin jersey ini lagi diulang ya. Waktu itu dia masuk ke All Star Asia. Jadi Ali Budimansyah kamu tahu juga sekarang sebagai pelatih, dia adalah pemain Indonesia pertama yang bermain di Asia. Dan Kak Ogi pengennya dan pasti harapan banyak orang, terutama para pemain basket, para pecinta basket, Derek Michael adalah pemain Indonesia pertama yang akan bermain di NBA. Amin. 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 Oke, ya. Tapi kalau main NBA harus bisa ngalahin Kak Ogi dulu. Siap. Siap ya, bola Kak Ogi ya. Tenang, udah tahu trik-triknya. Kolong ya guys. Aduh. Aduh. Banyak yang bilang kalau orang tinggi itu cuma bisa push up ya? Enggak. Oh enggak? Masa sih? Oh. Oke. Derek tuh adalah mamah yang asli orang Indonesia, suku Batak betul ya? Betul. Sedangkan papa? Afrika, Kamerun. Kamerun. Oke. Dan yang menarik di sini Kak Ogi boleh bilang bahwa Derek dibesarkan oleh mamah. Jadi dari kecil sampai sekarang pun, dan makanya kenapa segala sesuatu urusan basket, urusan sekolah, apapun semua mamah yang ngurusin ya. Apalagi Derek kan sekarang baru umur 17 tahun. Derek latar belakang keluarga artinya gini, emang semua adalah olahragawan, pencinta olahraga atau gimana? Enggak. Malah kalau untuk keluarga kan aku sama mama terus keluarga mama kan. Enggak ada yang olahraga sih. Terus tapi kalau dari papa? Dari papa, kalau aku pernah nanya ke papa kan olahraga nge-gym terus bola gitu papa. Iya. Dan udah berapa lama nggak ketemu papa? Udah lama banget sih. Ini aku kan waktu itu pernah nanya nomornya. Aku video call dia kaget sih, aku udah segituin. udah kaget. Udah, ini siapa ya? Iya. Tapi gede, gitu. apakah kamu masih berkomunikasi baik sama papa atau gimana? Bisa berkomunikasi Bisa sih. Oke, tapi paling nggak tidak berkomunikasi tapi kamu tetap mendoakan mama, mendoakan papa gitu ya. Shield tuh ini Derek. Jadi kayak set balik sini, set. Aduh. Lumayan. Gua atau apa? Langsung aja. Coba. Oh. Nggak masuk. Aduh. Oke, 1-0. Awal basketnya berarti gimana sih, Derek? Basket awal dari kelas 5 SD. Coba klub mau di Rawamangun, klub Rawamangun. Ada salah satu klub IM dulu. IM Rawamangun. Di situ aku dikasih basic lah. Kelas 5 SD kelas 6. Bisa senang basket juga mungkin mama ngelihatnya karena ya anak gua kok tinggi ya. Nah, dulu aku sempet hoki. Hoki dulu. Hoki. Aku tuh dulu waktu SD kan karena tinggi, aku mainnya sama yang lebih dewasa gitu Iya, kan. pasti. Misalkan aku SD main sama SMP. Dulu teman SMP ku hoki gitu. Hoki DKI Jakarta. Papanya kebetulan pelatih, pelatih hoki kan di Jakarta. Aku enak gak sih dengan kamu yang tinggi terus pegang hoki? Mama malah nggak bolehin. Di situ mama gini bilang, kan? jangan hoki.
Karena Kamu, jadi ini ya, nggak sih, jadi bongkok. Iya. Itu ya, jadi sempat hoki. Tapi gini, kamu bilang, Kak, aku dari SD udah mainnya sama yang lebih gede karena aku tinggi. Emang SD kamu tuh tingginya berapa? Waktu kelas berapa, tingginya berapa? Patokan kelas 6. Iya. Kelas 6 SD aku paling bisa dibilang kalau untuk patokannya 180 sih. Jujur aja. Enggak, SD kelas 6 180. Iya, 180 170. Gue nih sekarang 165, anak 2. Jadi kamu SD kelas 6 tuh udah 180. Iya. Dan sekarang ini adalah udah 204 baru cek kemarin. 204 baru cek kemarin adalah SMA. SMA ya. Iya. Berarti masih bisa tinggi lagi ya berarti ya. Aduh. Dia ngapain gue ke kiri lagi. Aduh. Aduh. Derek cute. Bisa nggak? Nggak bisa. Gila. Awal basketnya gitu dan sampai akhirnya nih, kamu masuklah ke SMA Ragunan nih. Itu ceritanya gimana sih? Ceritain dari awal aku mau tes. Waktu itu aku satu klub sama temanku namanya Rivaldo. Kebetulan dia yang satu klub sama aku, dia yang ngasih tahu. Dulu abangnya Ronald. Terus dia ngasih tahu aku, ini lu masuk SMA gua aja. Lu kan belum dapat SMA nih, kalau mau lu lumayan tinggi basket. Dia nanti coba dapat beasiswa gitu. Ya, dapat beasiswa. Kira aku tes lah di situ. Tes latihan dulu, sempat latihan bareng Bang Yes juga sempat. Terus sebelum tes itu aku ada kejadian. Cedera waktu itu. Waktu mau nyoba ngedang. Iseng sih, namanya anak kecil kan gitu ya, pengennya ngedang mulu, mentang-mentang tinggi. Lagi 3x3. Aku nyoba ngedang, ternyata jumper. Seminggu sebelum seleksi. Jadi seleksinya nggak maksimal? Seleksinya nggak maksimal sama sekali sih. Akhirnya nggak masuk? Sempet nggak masuk. Sempat nggak masuk, jadi kamu dikatakan bohong, nggak bisa nih gitu? Aku udah lolos sampai akhir, misalkan aku udah tes fisik, tes akademik, bla bla bla, tes kesehatan, nggak masuk. Ada juga karena kesehatan juga. Kesehatannya aku ada jantung. Oh, enggak sih, sebenarnya bukan jantung, aku bukan kelainan jantung, emang jantungku lain kayak orang dari Indonesia. Lahir aja? Iya, dari lahir. Orang Afrika sih katanya rata-rata seperti itu. Tope bilang, kalau aku kamu bisa masuk, nanti kita di sini diurus kaki aku. Jadi detik terakhir akhirnya kamu diterima di SMA Ragunan. Nih. Oh iya. Ini aja tangannya panjang amat. Nih, kok nyampe sih? Ini udah segini loh. Gila. Ngomongin basket lagi, boleh tahu dong pemain favoritnya siapa aja sih? Indonesia satu, kalau dari point guard Kak Pras, Kak Toya, Kak Arif terus Abraham Wenas. Terus Kak Adi Pratama. Banyak sih. Banyak ya. Tapi banyak lah karena kamu juga melihat. Ya aku ngikutin basket Indonesia gitu ya. Kalau NBA nonton juga nggak? Aku nonton. Aku ikutin, salah satu yang aku ikutin sebenarnya sih Giannis. Terus Giannis, LeBron. Aku ikutin Giannis karena aku tahu aku bener-bener ngikutin dari warm up-nya, dari dia sekecil aku lah. Ikutin banget nih. Ini gua banget nih. Iya. Gua harus ikutin dia. Amin. Derek, kamu senang nomor 1 tuh kenapa sih? Kayaknya dari semua selalu nomor 1 ya? Aku suka ulang tahunku. Tanggal 1 berapa? 1 apa? 1 April. Takut aja mau ngasih. Bohong ah, 1 April. Lewat, jangan dikasih. Bohong 1 April. April mau maksudnya. Berarti bohong nih ulang tahun. Juga dibilang gitu, mau dikasih kado tapi bohong gitu. 1 April, terus kenapa lagi? Waktu itu aku suka banget sama Derrick Rose. Pas banget Derrick Rose nomor 1. Nama Derrick lagi bukan karena namanya juga sih, orang bilang lu suka Derrick Rose karena namanya. Enggak, emang karena waktu itu lagi MVP-nya. Lagi jago-jagonya kan dia. Berarti lu lengkap dong jersinya Derrick Rose atau punya atau? Aku punya satu doang. Yang mana Bulls? Yang warna merah. Tapi tuh nggak tahu juga udah kemana. Jujur aja, nggak tahu kemana. Dulu masih SMP kelas 1. Jersey Derrick Rose yang merah udah nggak tahu kemana. Kalau gitu gua mau ngasih yang putih buat lu. Tuh. Makasih Kak. Makasih banget Kak. Iyalah.
nggak mungkin gini orang ngefans sama seseorang ya kan, tiba-tiba nggak ada, dan ini gede sih ukurannya, cukup sih harusnya. Ya kalau nggak cukup ya seginilah paling, nggak apa-apa lah buat main TikTok. Berapa? 2-0 ya? Gila. Aduh. Sebelum kita tahu siapa yang menang, walaupun mereka sudah memprediksi siapa yang menang, tapi sekarang ada halftime show. Halftime show-nya adalah nanti ada shoot or truth, ya seperti biasa sambil muka belagu challenge. Tapi satu lagi adalah, ini Kak Ogi kayak ngobrolnya sama bola ya. Iya iya. Ya, tapi sekarang setiap pemain yang kesini, mau itu pemain Indonesia, pemain asing, bahkan waktu pemain NBA Jaylen Brown pun datang ke sini, dia ngedang. Jadi Kak Ogi pengen 3 macam dang aja untuk menghibur teman-teman yang nonton. Oke. Ya, nggak usah ngelewatin Kak Ogi kan, jangan yang bahaya ya. Terserah sih. Wih, oke siap. Dan yang pertama yang memberikan penilaian adalah gue, ada Dion, fotografer, dan ada Sandi, kreatif gue. Oke San, siap. Udah lama kan? Gara-gara corona. Iya. Apa? Oke, 1. Nilai 9. 8, oke. Biar lebih semangat lagi ya. Oke. Wow. Yang tadi gue 9. Sandi? 9. 8,5. Biar ketiga bagus Kak. Iya. Nah, yang terakhir nih. Aku boleh bonus 4 deh. Boleh bonus 4, oke bonus 4. Oke, bantu dulu. Saya 10. 9,5. 9,5 supaya ada keempat ya. Supaya ada keempat. Wah, gila. Oke. Berapa? 10. Oke, sekarang saatnya buat shoot or truth ya. Jadi free throw, tapi free throw sambil muka belagu challenge. Kalau nggak masuk, Kak Ogi beri. Kamu siap ngasih pertanyaan juga sama Kak Ogi? Ya. 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 Balik ya. Balik badan. Jangan. Berarti kalau Kak Ogi masuk, udah. Oke, ngasih pertanyaan. Tuh. Masuk. Oke. Pertanyaannya adalah, oke. Oh, ini beberapa kali Kak Ogi ngasih pertanyaan ini juga sih ke beberapa pemain muda. Dan wajar karena liga kita berjalan, klub-klub profesional kita juga banyak. Sebutin dong tim mana yang sebenarnya sudah ngontek kamu, walaupun Kak Ogi tahu kamu ini masih fokus ke sekolah kan. Klub mana yang udah mulai ngajak kamu untuk latihan lah, atau kau udah mulai nyuruh kamu bahkan kontrak dalam tanda kutip? Ada sih beberapa. Enggak beberapa sih, cuman adalah. Aku belum latihan sih. Iya. Belum latihan, belum kontrak, belum apa, cuman kayak mau coba gak ini, coba masuk. Ada dari SM sama Pelita Jaya. SM sama Pelita Jaya. Jelas pasti klub-klub gede ya. Tapi gini, kamu kalau suatu saat nih misalnya akhirnya bermain di Indonesia, walaupun harapan Ogi kamu mainnya di NBA ya. Kalau tiba main di Indonesia, tiba-tiba ada tim lain di luar Jakarta yang nawarin kamu. Tetap mau nggak? Apa harus Jakarta? Enggak sih, aku kebetulan di mana yang bagus, di mana yang menurut aku bisa berkembang di situ, bagus di situ, aku ikutin sih. Sip, setuju. Itu namanya pemain muda, nggak usah milih-milih dulu, yang penting bisa mengembangkan diri ya. Siap. Ya. Oke, sekarang kalau dari masuk dari kasih pertanyaan. Boleh Kak. Balik badan. Wih, kasih. Wih, Oke, dari kasih pertanyaan. Hal apa yang menginspirasi kakak buat yang waktu itu bikin kakak bisa masuk dalam timnas basket? Manajer timnas. Iya. Yang menginspirasi adalah sebenarnya mungkin hampir sama kebanyakan atlet-atlet atau pemain atau orang-orang yang berkecimpung di olahraga. Pertama, atas dasar suka sama olahraganya, yaitu basket, kayak kita senang sama basket. Dua, atas dasar kita cinta sama Indonesia.
Jadi buat Kak Ogi untuk menyatukan itu dan punya kesempatan untuk membawa nama Indonesia, kenapa enggak? Artinya sama kan kayak pemain pun, kalau kamu dipilih jadi pemain timnas, satu kebanggaan, kedua ya inilah yang bisa kita kembalikan lagi kepada negara tercinta kita. Betul nggak? Betul. Gila, jawaban gue serius baru kali ini. Nggak masalah Derry. Kak Ogi kalau free throw tuh, weh, asik. Kak Ogi pengen nanya, tapi nggak pengen Kak Ogi yang langsung nanya. Kak Ogi minta teman Kak Ogi yang nanya. Nih. Halo Der, gue pengen ngasih satu pertanyaan nih buat lu nih. Lu harus jawab jujur ya. Gimana di Sawada, Banten? Ada jersey nomor 6. Dia nanya. Sama pemain Banten nomor 6. Siapa ya? Gue nggak nebut namanya, jadi silakan nyari sendiri. Gimana hubungannya? Hubungannya ya baik. Baik. Iya. Baik sih Kak. Baik ya. Baik. Masih Baik, berteman jadi. atau lebih dari teman? Berteman aja dari dulu berteman. Nggak ada gimana teman. Tapi suka. Dulu. Sekarang masih. Tahu. Dah. Derek lu bagus banget sih. Dia shirtnya bagus sih. Derek lu bagus loh. Kalau kita pengen tahu dong, kayak sekarang nih kan kamu semua orang ngomong adalah pemain masa depan Indonesia. Ya pasti banyak berharap sama kamu dengan postur yang seperti ini, dengan gaya bermain kamu gitu ya. Kamu orang gede, tinggi, tapi kamu juga bisa shoot. Banyak orang yang berharap sama kamu, tentunya bisa bawa Indonesia basketnya lebih baik lagi. Boleh tahu nggak rencana kedepannya kamu sebenarnya pengennya seperti apa sih? Aku udah ada ini sih kayak planning sama mama. Ya. Aku pertama mau ada sesuatu tawaran, misalkan tawarannya bagus, dan itu udah ada sih sebenarnya. Udah ada? Udah Wah ada. ini menarik. Maksudnya tawaran apa nih? Tawaran masuk sekolah luar gitu. Sekolah di luar, Iya, oke. sekolah di luar. Aku pengen, aku mikir aku pengen jenjang yang lebih bagus lah ya. Iya. Aku pengen keluar dari, kalau bilang harus zona nyaman, aku iya. pengen nyoba yang hal yang baru. Aku mau nyoba kuliah luar, sekolah luar. Iya. Coba main NCAA kalau bisa. Kalau bisa, amin. Bisa tembus NBA draft. Oh, NBA draft. Amin. Iya, walaupun kita nggak tahu waktunya, jalannya seperti apa, tapi ya tentunya support dari orang-orang Indonesia, doa juga buat kamu juga. Nah, kalau kamu tadi bilang udah ada nih Kak tawarannya. Tawaran seperti apa sih? Sekolah Sekolah. sama university. University. Udah ada ya yang di sana yang menawarkan. Wah, ini menarik. Tapi satu lagi. Ada apa sih antara kamu dengan NBA? Katanya kamu ada sesuatu juga yang ditawarkan sama NBA, tapi ini anak perusahaannya NBA, yaitu NBA Academy ya? Iya. Ya aku ditawarin, jadi mama orang itu nyari aku karena waktu itu sempet di FIBA. Iya, sempat ya, FIBA. senior itu. Iya. Di situ aku dilihat mungkin kontak-kontakan mereka mungkin. Terus mereka kontak manajer timnas pertemuin aku sama orang-orang itu, sama mama dari yang university sama yang MBA Academy. Jadi akhirnya kamu sekarang tidak ada kontrak apa-apa, tapi tetap kamu diawasi oleh NBA Academy, dan nanti di sana pun juga akan ditaruh nanti kalau kamu kuliah udah ada universitasnya. Udah. Waduh, wih seru-seru. Coba. Bisa ya? Coba. Gila. Boleh lah ya? Boleh. Masih ada lah. Masih ada. Nah sekarang banyak juga yang bilang bahwa ya ini kamu ini jadi harapan bangsa Indonesia. Apakah sudah ada omongan dari Perbasi ataupun dari negara lah ya, dari Indonesia yang akan menyekolahkan kamu di luar negeri, atau akan beasiswa kamu sampai kapan supaya kamu nanti membela Indonesia? Udah ada itu atau enggak? Ada. Aku udah kan yang MBA Academy sama sih. Aku dengar juga kayak masih belum inilah, belum bulat final lah. Ya, belum final kayak dari Perbasi juga ada, dari Indonesia ada. Tapi belum ada kontrak apa-apa. Belum ada. Baru omongan biasa. Semoga ini ya nggak cuma omongan, supaya bisa dilaksanakan, karena kita tahu
masa depan Derek masih sangat jauh, artinya cita-citanya pun juga masih banyak. Semoga bisa dibantu sama kita termasuk dari Perbasinya. Baca tuh ya. Gue deket start ya. Oke. Enggak. Aduh. Oke. Dan sekarang kita pertanyaan dari Instagram. Danendra 419. Mending masuk Jilik, bisa ada kesempatan. Ini kan sekarang lagi seru nih karena si Kai Soto itu kan. Pernah main bareng nggak? Aku belum pernah ketemu ya. Nah si Kai Soto itu kan akhirnya memilih main di Jilik ya. Kalau kamu tiba-tiba nih ada kesempatan main di Jilik atau main di NCAA? Aku mau nyoba NCAA sih. NCAA ya. Alasannya aku biasanya di situ yang kayak bisa ngembangin kayak normal-normalnya pemain-pemain lah. Iya. Mau di NCAA dulu. Jadi kamu mau melewati proses. Iya, proses. Michael FRN Surabaya. Menurut Derek dalam setiap pertandingan yang pernah dia lalui, mana lawan paling susah dan mana pertandingan yang paling berkesan? Pertandingan paling sulit. Mungkin lebih pertandingan Indonesia kali ya, mungkin yang lebih berat atau lokal? Indonesia itu. Iya, oke. Yang paling susah lawan siapa? Filipina ya. Waktu kejuaraan apa nih? ASG. Oke, waktu itu kita emang kalah ya? Iya, ketemu 2 kali kalah. Oke. Itu pertandingan yang paling pertandingan yang paling berkesan? Itu juga. Walaupun kalah? Histori sih waktu itu. Jadi aku pertama kali timnas. Itu benar-benar pertama kali timnas lawan yang mungkin yang bisa diibaratin itu di atas aku bermain basket lah ya. Filipina. Aku lawan mereka. Aku lihat juga mereka dan kita kalah juga kan. Banyak belajar dari situ. Oke, pengen tahu dong kalau dari sisi kamu nih, kalau orang apa kelebihannya Filipina? Kelebihan Filipina, dia tuh bagus di latihan fisiknya. Itu udah pasti bagus. Terus kepintaran mereka bermain. Oke, kita ngomong masalah otak sih. Otak ya. Iya, kepintaran otak. Terus sebenarnya itu sih sama latihan mereka, porsi latihan mereka beda sama Indonesia. Lebih banyak. Biasanya mereka 4 jam. Itu pun menurut kamu itu pengaruh ya? Itu pengaruh banget sih. Oke, sip ya. Itu masukan-masukan dari pemainnya sendiri yang ngerasa bahwa wah, kita emang harus tambah, kalau nggak kita akan berada di bawah Filipina terus gitu ya. Ini gue berhasil dengan bermain kecepatan gue nih. M. Arif Saputra, top 5 pemain Indonesia junior, artinya yang seumuran kamu deh. Pertama, Hendrik Zavionga. Oke. Menurut aku ya yang aku lihat, karena aku satu sekolah juga sama dia sebenarnya bisa all around. Kalau badannya tinggi, dia juga pintar, dia juga enak mainnya. Kedua, Jalu Pangestu, itu juga satu sekolah juga sih sama aku. Jalu adalah yang kemarin barengan juga center di di Timnas juga di DKI juga Jakarta. Ya. Dia salah satu pemain yang benar-benar nempel sama aspal sama lapangan. Dia doang sih kayaknya yang aku lihat. Jadi twin towernya sama kamu ya? Iya. Oke. Untuk shooter Mario Davidson. Ya, itu orang dari mental, dari cara dia itu dia dibaci. Berani baci. Iya. 4, Julian enak main. Julian. Oke, dia main di posisi 4 ya? Oke, power forward. Oke. Kelima, pemain satu lagi. Ya kamu. Udah. Kelima kau yang milih, kamu aja. Dari jauh bisa nggak? Bisa loh. Coba. Alhamdulillah. Gila. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan cepat. Silakan dijawab dengan cepat juga. Main game apa main TikTok? Main TikTok. Iya, rajin banget lo. Keren. Aku jarang main game. Oke. Momen dapat medali perak di ASEAN School Games atau momen debut di timnas dengan usia muda? Debut di timnas dengan usia muda. Ini menarik loh. Momen debut timnas dengan usia muda, artinya kemarin FIBA Asia ya. Kamu nggak main loh sama sekali. Kenapa berkesan? Karena aku merasa kayak aku udah kayak aku bukan ini sih kayak di situ kayak aku sama Bang Agi kayak Bang, ayo Bang, kita semangatin secara langsung gitu kan. Ini berkesan banget. Aku ada di dalam tim lah istilahnya. Dan kamu bersama dengan pemain-pemain yang kamu suka, favoritin. Oke, itu ya. Jujur senang banget gue denger jawaban ini karena
berarti kamu adalah orang yang punya mental bagus. Artinya nggak pernah kecewa, nggak pernah down walaupun tidak bermain. Tapi paling nggak kesempatan itu adalah sebuah anugerah yang suatu saat pasti kamu kepikirkan suatu saat yang akan ada di situ di starting five. Pengen banget aku mungkin itu. Ini nih, kamu main juga ada di tim ini waktu itu. Brandon Jawato atau Lester Prosper? Aduh. Brandon Jawato kan beda posisi sih. Iya, cuman pilih siapa? Kalau untuk Brandon Jawato sih. Brandon Jawato ya? Tapi kalau untuk posisinya masing-masing bagus mereka. Iya. Terakhir, diundang Deddy Corbuzier atau diundang Ogi Fantinus? Ogi Fantinus. Yes. Fantinus. Jujur aja sih, ini beneran. Gila. Beres. Aduh. Derek tinggi banget. Gila. Gila. Ini bentar banget. Capek dulu. Capek. Nih. Mungkin gua kalah. Nah, makanya. Mungkin gua kalah. Ya. Kalau adu basket. Tapi gua bisa jongkok. Coba Derek. Aku bisa sih. Ada. Enggak. Coba langsung dulu. Oke, berarti palingan next time kalau Ogi tahu jangan nekat ngajak one on one. Kalau mau adu jongkok ya. Oke, Ogi punya banyak hadiah buat kamu. Derek, thank you banget udah datang ke sini. Ogi mau memberikan apresiasi supaya Derek makin semangat. Sharing Derek juga soal basket, soal kehidupan. Semoga kita jadi inspirasi buat teman-teman lain ya, siapapun itu yang punya cita-cita tinggi. Yang pertama, Kak Ogi mau ngasih buku Kak Ogi waktu jadi manajer timnas. Semoga bikin kamu semangat. Terus juga ada Kosaki One on One buat Derek. Lalu ada lagi kemana-mana pakai masker. Ada nomornya lagi tuh kan. Derek nomor 1. Sip. Sama yang kesini pasti dapat jersey one on one buat Derek kalau misalnya main di lapangan apartemen dimanapun. Kalau Kak Ogi lihat di Instagram. Nomor 1 Derek, thank you. Aku juga ada, Kak. Waduh. Ini. Sip. Lumayan Oke, sih. dulu Kak Opa. Sip. Bentar ya. Satu ini shooting shirt. Waduh. ASG 2019 ya. Oh, oke. Yang ini sih sebenarnya story gitu. Iya, karena Kak Ogi juga waktu itu dapat ini waktu ASG ya? ASG pertama kali aku juga timnas. Oh, oke, siap. Ya, Ini dapat medali silver. silver ya? Oke. Ya. Thank you. Satu Thank lagi, you banget. Kak. Ya. Aduh. Ini DKI apa? Aku baru ke Jurnas kemarin. Baru pertama kali juga Jurnas. Aduh, thank Ini Jurnas yang final. Iya. Menang juga. Menang juga. Dapat emas. Oke. DKI Jakarta. Siap. Thank you banget. Kak Ogi cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Kak Ogi juga dari beberapa jersey dari teman-teman yang ngasih, kita bisa bikin satu museum basket di mana orang selalu tahu siapa aja pemain-pemain basket yang ada di Indonesia. Dan buat Kak Ogi, kehilangan satu jersey Jakarta ataupun timnas untuk kamu kayaknya nggak apa-apa, karena Ogi yakin masih akan banyak jersey timnas yang akan dipakai sama kamu. Oke? Tapi jujur, Kak Ogi punya surprise buat kamu. Satu lagi. Apa tuh? Sempat tadi ngobrol sama Kak Ogi, dan kamu tadi juga sempat ngomong sesuatu bahwa kamu suka sama, ya jelas posisi kamu center, kamu jelas suka sama center timnas Indonesia. Siapakah dia? Adi Pratama. Kenapa kamu suka sama Adi Pratama? Suka karena itu sih, dari basketnya kan dia kan, aku lumayan pernah ikutin ceritanya dia gitu di YouTube. Iya. Terus ngelihat dia main, emang center banget gitu. Iya. Kayak footworknya gitu-gitu. Jadi kamu mengidolai dia? Ya, sebagai center. Sebagai center timnas juga, ya? Iya. Oke. Juga ngelihat. Siap. Dan ini ada video yang diberikan sama Adi buat kamu. Halo Derek, semangat terus ya. Pokoknya latihan terus, jangan cepet puas. Adi tahu potensi Derek tuh gede banget. Pokoknya sukses terus buat Derek. Semoga kamu bisa panggil timnas dan semoga juga kita bisa main bareng. Amin. Sukses terus Derek. Wah, gila. Itu harapan dari Kak Ogi juga sih. Kamu main barengan sama Adi, itu gila sih, Twin Tower. Dan maka dari itu, ini Kak Ogi sudah
izin sama Adi dan Adi setuju banget. Waktu SEA Games 2015, Kak Ogi pegang putri, Adi waktu itu main untuk putra. Adi kasih Kak Ogi barang ini. Dan Ogi bilang sama Adi, "Di, boleh nggak barang yang lu kasih ke gua mau kasih ke Derek buat supaya Derek jadi pemain yang lebih semangat lagi buat timnas," yaitu adalah ini shooting shirt Indonesia SEA Games 2015 dapat medali perak 14. Sama lagi aduh. Sama yang itu. Iya. Nih, ini dari Kak Ogi dan tentu pasti dari Iya, makasih Kak. Iya. Ada mau disampaikan buat Adi? Makasih banyak Kak. Semoga yang Kakak bilang itu bisa terkabul. Iya. Kewujud, kita bisa main bareng Kak. Oke, sip. Thank you. Kalau gitu semuanya sekali lagi terima kasih udah nonton video kita. Semangat terus. Pokoknya maju terus basket Indonesia. Dadah. Jadi nama Ek Xaverio yang suka ada di jersey itu dari mana? Jadi itu pertama aku pernah tinggal di panti asuhan. Oh, gimana ceritanya? Aku jadi waktu itu mama punya mama angkat gitu. Dan mama angkatnya punya panti asuhan ini. Aku dititipin di situ. Jadi yang ngasih nama di mama angkatnya. Berarti karena mama kamu kerja saat itu, jadi kamu dititipin di panti asuhan dan dapat nama dari panti asuhan itu. Dapat nama dari panti asuhan. Dan kamu masih pakai di jersey kamu ya? Masih.